Haleluya, kita punya penolong yang selalu beserta dengan kita dan kuat perkasa ya saudara ya. Pertolongan kita di tempat yang maha tinggi, yaitu dari Allah, dari surga, Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang telah menjelma menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia, dan dia ada di antara kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yaitu kebijaksanaan surgawi atau kebijaksanaan duniawi, ya, kebijaksanaan dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak akan baca lagi ayatnya, sebab ayat ini tadi kita sudah membaca bersama-sama. Saudara perhatikan bahwa semua orang itu butuh hikmat ya, atau kebijaksanaan. Karena apa saudara-saudara? Setiap hari dalam hidup manusia harus mengambil keputusan. Karena ada 18.000 keputusan yang kita harus ambil setiap harinya. Mulai dari bangun pagi, mau bangun sekarang atau 5 menit lagi, 1 jam lagi, 2 jam lagi. Terus sesudah bangun, mau ke WC atau mau kemana dulu? Ya, mau sikat gigi atau enggak? Ya, mandi atau enggak? Sudah mandi, mau pilih baju yang mana? Itu juga keputusan saudara. Warna hitam kah, warna putih kah? Ya, terus apalagi? Mau sarapan atau enggak? Sarapannya apa? Roti, nasi kuning, apa yongki ya nasi kuning ya, ya atau nasi uduk ya, atau apa lagi saudara ya? Ya telur ya. Kalau saya pagi ini karena lagi jadi bujangan ya saudara ya, ya bujangan itu artinya ibu jangan ganggu gitu ya, ya, ya. Saya setiap hari makan telur dan cukup dengan pisang ya. Saudara, sampai kita mau tidur, kita itu saudara harus mengambil banyak keputusan-keputusan ya. Tidur jam berapa ya, pakai baju yang mana waktu tidur saudara. Kira-kira 18.000 setiap hari. Kita harus mengambil keputusan, sebab itu kita butuh hikmat. Kita butuh saudara, jangan sampai salah mengambil keputusan. Ya, seorang pemimpin perusahaan ketika salah mengambil keputusan, maka perusahaannya bisa rugi, bisa hancur, saudara ya. Bisa gagal dengan timnya ya, karena mungkin salah mengambil keputusan. Ya, saudara, setiap orang sekali lagi membutuhkan hikmat atau kebijaksanaan. Tapi apakah bedanya orang bijak dan orang pandai, saudara ya? Di dunia ini ada orang yang bijak, juga ada orang yang pandai. Wise dan smart, ya. Orang pandai belum tentu bijak, saudara ya. Maling juga pandai, saudara ya. Pandai mencuri ya, tapi nggak bijak, saudara ya. Nah, saudara, orang yang cerdas belum tentu bijak, ya. Banyak orang pintar, saudara, tapi tidak berguna karena tidak tahu cara kerja yang baik, ya. Tidak tahu cara mempergunakan, ya, apa yang benar. Cara pakainya pada saat yang tepatkah, kepada orang yang tepatkah, untuk menghasilkan hasil yang tepat. Nah, saudara, sebab itu kita butuh kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi dari cuma pintar dan cerdas. Karena orang bijaksana, saudara ya, pasti ada kecerdasannya ya. Pengetahuan saudara, orang pintar bisa belajar ya. Dengan belajar cari ilmu di sekolah ya, jadi pintar saudara. Ikut seminar, ikut kursus ya. Saya sampai hari ini juga saudara, kalau ada seminar, ada kursus online apalagi gratis saudara ya, saya pasti ikut ya. Karena apa? Ya saya sebagai pengkhotbah, sebagai seorang pendeta, ya saya harus terus diisi ya. Kalau enggak ya saya enggak dapat lagi memberikan kepada jemaat apa yang saya bisa beri, saudara ya. Jadi saudara, saya perlu menambah pengetahuan. Demikian juga kita, saudara. Kita mencari pengetahuan supaya kita pintar, ya. Bukan tidak penting, saudara ya. Kita penting cari pengetahuan. Tapi saudara, pengetahuan itu harus kita ingat. Beda dengan kebijaksanaan, ya. Kepintaran, saudara,
berbeda dengan kebijaksanaan, kepintaran. Inilah yang kita akan bahas melalui kitab Yakobus ini, saudara ya. Kepintaran dan kebijaksanaan ya. Dua hal, saudara, kebijaksanaan yang kita akan bahas hari ini, yaitu kebijaksanaan surga atau kebijaksanaan dunia ya. Nah, bagaimana kita memiliki, saudara, bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga kita perlu hidup ini bijaksana. Apa maksudnya? Ya, Rasul Yakobus, saudara, mengajak kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, membedakan antara kebijaksanaan dunia dan kebijaksanaan surga. Ya, kebijaksanaan adalah penerapan, bagaimana kita menerapkan pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang benar. Rasul Yakobus, saudaraku yang dikasih Tuhan, memberikan dua jenis kebijaksanaan ini ya. Kebijaksanaan adalah peranan pengetahuan ya, penerapan pengetahuan yang benar. Kita punya pengetahuan yang banyak, tapi nggak bisa diterapkan. Dulu saya punya beberapa dosen, saudara ya, pintar-pintar. Tapi kalau ngajar, mahasiswa semua ngantuk. Ya, karena dia nggak bisa mengajar, ya, menerapkan pengetahuan yang dia miliki itu. Dan selalu mengingat dia, dosen ini pintar, minta ampun. Ya, nah saudara, kebijaksanaan bukan hanya pintar, tapi bisa menerapkan kepintarannya. Kebijaksanaan, saudara, adalah mengetahui hal yang benar untuk dilakukan dan melakukannya pada waktu yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, itulah kebijaksanaan Bapak Ibu ya. Kita perlu, saudaraku yang dikasih Tuhan, memiliki kebijaksanaan seperti ini ya. Tahu yang benar. Tapi saudara, kita lakukan kebenaran itu. Bukan seperti orang bebal ya. Tahu yang benar, tapi mau jalannya menurut keinginan sendiri ya. Itu namanya enggak bijaksana, saudara ya. Ya, mungkin bijak sini, saudara ya. Ya enggak sana sini kan, saudara ya. Ya, alias salah jadinya, saudara ya. Orang yang bijaksana pasti dia bisa melakukan hal yang benar. Ya, di waktu yang tepat. Ya, demikian juga saudara akan mencapai hasil yang diinginkan. Saudara, apa yang membedakan kebijaksanaan surga dan kebijaksanaan dunia ya? Kebijaksanaan didefinisikan bagaimana kita menggunakan pengetahuan secara benar, saudara. Banyak orang pintar tidak berguna karena tidak tahu cara memakai pengetahuan itu di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat untuk memberikan hasil yang tepat. Jadi kebijaksanaan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, haruslah tepat digunakan ya. Ini adalah kebenaran umum, saudara ya. Bahwa di dunia ini butuh pemimpin yang bijaksana, butuh orang yang bijaksana ya. Ada ibu-ibu yang sederhana hidupnya. Tetapi saudara, banyak orang senang datang ke rumahnya untuk apa? Meminta nasihatnya. Walaupun ibu ini pendidikannya rendah, tetapi dia sering memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang-orang yang minta advice, pada orang-orang yang minta wejangan kepada dia. Saudara, ibu ini sungguh, saudara, seorang yang bijaksana. Coba kita renungkan hidup kita. Apakah hidup kita bijaksana sampai saat ini? Ya, di mana kebijaksanaan itu bisa dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, kalau ada di antaramu orang yang bijaksana dan berbudi, hendaklah ia menunjukkan dengan hidup yang baik, dengan melakukan hal-hal yang baik, disertai dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Dan selanjutnya ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, saudara ya, berkata, tetapi kalau kalian cemburu, sakit hati, dan mementingkan diri sendiri, janganlah membanggakan kebijaksanaan itu, karena dengan itu kalian memutarbalikan berita yang benar dari Allah. Kebijaksanaan semacam itu tidak berasal dari surga. Itu berasal dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, kemarin ya terjadi kerusuhan mulai dari demo mahasiswa dengan supir ojek online ya, saudara ya. Itu baik awalnya, saudara ya.
Tetapi setelah mereka selesai pulang, ada yang menunggangi demo ini, saudara. Sehingga terjadi kerusuhan, bahkan penjarahan, saudara ya. Di beberapa tempat ya, rumah yang dijarah ya. Tapi tahun 98 lebih parah lagi, penjarahan secara hebat kepada orang-orang Tionghoa ya, dan sangat menyedihkan walaupun ya ada usaha menghilangkan sejarah tragis ini ya Tuhan. Dari Indonesia, dari sejarah Indonesia. Tetapi saudara, dunia tahu sekarang ini zaman media, medsos begitu cepat saudara ya. Apa yang terjadi di Indonesia? 1 menit, 2 menit kemudian sudah dunia luar tahu saudara ya. Saudara, saya nggak ngerti apa ini modus sekarang ini ya. Setelah Indonesia terjadi kerusuhan yang begitu hebat, terjadi lagi di Nepal. Oh, di Nepal lebih mengerikan lagi saudara ya. Perdana Menterinya dikejar-kejar, wakil Perdana Menterinya dikejar-kejar, saudara. Menterinya, saudara, dipukuli, ditelanjangi. Sampai istrinya juga, saudara. Sekarang Nepal nggak punya pemerintahan. Kacau sekali, saudara ya. Kenapa ini terjadi? Ada banyak orang-orang, saudara, yang iri, yang sifatnya mementingkan diri sendiri, saudara ya. Yang mengakibatkan kerusuhan. Perancis juga ya belakangan ini juga terjadi saudara ya. Demo saudara ya. Saudara, kita nggak tahu dunia ini seperti kedepannya seperti apa. Tapi kita punya Tuhan yang hidup saudara. Biarlah kita tetap bijaksana di dalam kehidupan ini ya. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Ya, karena keputusan yang salah saudara dalam hidup ini itu menentukan masa depan kita. Ya. Keputusan kalau kita salah memilih jenis makanan, ya paling juga bayar mahal tapi nggak enak ya saudara ya. Walaupun terpaksa bayar mahal saudara ya. Ya tapi saudara ada 2 keputusan yang kita nggak boleh salah dalam hidup ini. Yang pertama, jangan salah memilih Tuhan. Salah memilih Tuhan, saudara, ini menentukan saudara tidak bisa masuk surga. Yang kedua, jangan salah memilih jodoh. Ya, pemilih jodoh saudara, bukan surga yang Anda terima, tapi neraka. Ya, yang lain nggak apa-apa. Salah, ya, dalam pilihan nggak apa-apa. Salah karir bisa ulang lagi. Ya, tapi 2 hal ini jangan salah pilih apa, saudara? Pertama, pilih Tuhan. Yang kedua, jodoh. Ya, tapi ini buat yang belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah, jangan punya pikiran tarik ke belakang. Wah, aku salah pilih jodoh. Saudara, nasi sudah jadi bubur ya. Ya, jadi bubur itu ya tinggal dikasih topping yang bagus ya, saudara. Kasih ayam, kasih cashew, kasih panggang babi, kasih kerupuk, kasih sambal. Ya, nikmati saudara ya. Nikmati ya saudara ya. Buat yang belum punya teman hidup, jangan salah pilih jodoh, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebijaksanaan yang kita miliki itu ditentukan oleh apa? Yaitu oleh worldview kita, cara pandang kita terhadap dunia ini, saudara. Cara pandang kita, saudara, kalau kita memiliki kebijaksanaan dunia, ya, cara pandangnya adalah antroposentris. Artinya apa? Berpusat kepada diri sendiri. Seperti yang disampaikan, saudara, oleh Yakobus ya, saudara ya, di ayat 13. Loh kok ini lari ya? Oh jadi lari? Hah? Sorry. Hah? Hilang satu slide. Satu slide hilang. Kenapa ya? Oke, biarkan saja. Ya, saya bacakan kembali satu slide yaitu ayat dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ya saudara ya. Kalau di antara kamu itu dikatakan ya, tadi juga saya sudah membacakannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat ya bahwa kebijaksanaan dunia itu selalu mengarah kepada diri sendiri. Nah, inilah saudara ya. Cara pandang kita saudara ya. Apa maksudnya? Kalau kita saudara punya kebijaksanaan di dalam kehidupan ini, ya,
kebijaksanaan yang kita miliki, saudara, ditentukan sekali lagi oleh cara pandang kita terhadap dunia. Yang menjadi pusat kebijaksanaan dunia adalah diri kita sendiri. Ya, anthropocentris, man-centered. Sehingga kita, saudara, hanya melihat, saudara, melalui kacamata lensa, worldview kita, saudara, di mana semuanya selalu dikaitkan dengan diri sendiri. Kalau menguntungkan saya, oke. Kalau merugikan saya, nggak mau. Ya, gimana aja gua hidup, ya terserah lu senang atau enggak. Ya, nah itu, saudara, berpusat kepada diri sendiri. Semuanya serba aku, serba ego. Ini worldview, saudara, yang dimiliki oleh dunia, dan banyak orang memiliki pandangan seperti ini. Ya, saudara, apakah kita happy atau tidak happy orang yang di sekitar kita, itu nggak menjadi masalah. Yang penting aku happy. Jadi Tuhannya adalah diri sendiri. Ya, nggak butuh Tuhan yang lain. Ya, Tuhan yang berkuasa itu hanya sebagai aksesoris. Sedangkan bosnya adalah kita sendiri. Untuk orang, saudara, yang memiliki worldview duniawi seperti, saudara, kebijaksanaan dunia ini yang terjadi. Landasannya adalah nafsu, ya. Sifatnya adalah fana, berasal dari setan. Saudara, ayat 14 sampai ayat yang ke-16 kita melihat tentang karakter hikmat dunia, ya. Karakternya apa? Itu karakter yang pertama, motivasinya salah. Ya, karena apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Hikmat dunia lahir dari hati yang ingin unggul. Tidak rela melihat orang lain lebih baik. Kalau ada orang lain yang lebih baik, iri. Kenapa kok dia lebih punya daripada saya? Ya. Kenapa kok dia lebih maju daripada saya? Bukannya senang, tapi iri, saudara, ya. Kemudian, saudara, karakter hikmat dunia atau kebijaksanaan dunia asalnya bukan dari atas. Asalnya bukan dari surga, bukan dari Tuhan, melainkan dari dunia. Dan, saudara, dari nafsu manusia. Bahkan juga dari setan, ya. Dari setan, saudara, mengerikan, ya. Duniawi berdasarkan sistem nilai dunia ini yang tanpa Tuhan. Berarti saudara hidup dalam nafsu, ya. Ya, saudara, kedagingan yang utama di dalam kehidupan orang-orang, saudara, yang punya cara pandang dunia berdasarkan semua kepada diri sendiri. Dan setan menjadi sumber tipu daya di dalam kehidupannya. Ada banyak penipuan-penipuan yang setan bisa kerjakan. Karena apa, saudara? Setan selalu menawarkan kesenangan yang sifatnya sementara. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya kekacauan dan timbul berbagai kejahatan. Bukan membawa damai, tetapi konflik, perselisihan, bahkan, saudara, perpecahan, ya, di dalam dunia ini. Saudara, gereja, agama, dan kekristenan, kalau memiliki worldview yang tidak berubah, ya, maka tetap saja Tuhan bukanlah menjadi Tuhan, tapi kita sendiri yang jadi Tuhan. Para pemimpin yang menjadi Tuhan di satu gereja, majelis gerejanya, ya, nggak bertanya kepada Tuhan dalam mengambil keputusan. Saudara, worldview yang seperti ini menghasilkan kebijaksanaan duniawi. Ini sangat berbahaya, saudara. Ini sangat berbahaya. Sekarang kita melihat, saudara, worldview yang kedua, ya, yaitu, saudara, God-centered worldview, ya, yaitu theosentris. Berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada diri sendiri. Di dalam Yakobus 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang berasal dari atas, ia pertama-tama sekali murni, kemudian suka berdamai, peramah, dan penurut. Ia penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia tidak memihak dan tidak berpura-pura. Memang kebaikan adalah hasil dari benih damai yang ditabur oleh orang yang cinta damai. Saudara, God-centered worldview adalah yang menjadi landasan sebuah kebijaksanaan surgawi. Di sini
saudara menjadikan Tuhan sebagai pusat, ya, di mana Dia yang adalah Alfa dan Omega. Dia yang menciptakan dunia. Dan kalau saudara nanti dunia ini punah, Dia tetap ada. Dia adalah pusat dari segala sesuatu. Dia juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang memberikan keselamatan kepada kita. Dia yang mengasihi kita. Dia yang mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau ada sukacita, namun di luar Tuhan, maka itu fana, saudara. Tapi saudara, kalau Tuhan memberikan sukacita, sifatnya itu kekal. Ya, jadi mana yang kita mau pilih? Sukacita yang fana atau sukacita yang kekal? Semua kesenangan di dalam dunia ini hanyalah fana. Namun ketika Allah memberikan sukacita yang kekal di dalam hati kita, meskipun kondisi tidak membuat kita sukacita, tapi kita tetap bersukacita. Ada lagu anak sekolah minggu mengatakan, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, dikatakan ya. Dalam suka duka tetap tersenyum karena Tuhan Yesus ada dalamku. Karena Tuhan Yesus ada di dalamku. Ada seorang misionaris, saudara. Misionaris ini diutus pergi ke Aljazair. Tapi saudara, dia ini seorang misionaris yang masih gadis, ya. Ketika dia pergi ke Aljazair, dia diperkosa 3 kali oleh orang-orang jahat di Aljazair. Sampai dia mengalami trauma, dia kembali ke negerinya untuk dipulihkan traumanya, saudara. Setelah dia trauma, apakah dia tidak mau pergi lagi ke Aljazair? Waktu ketua organisasinya bertanya kepada dia, sekarang kamu mau ke negara mana? Saya akan kembali ke Aljazair. Karena saya sudah berdoa. Tuhan mau supaya saya pergi lagi ke Aljazair dan memberitakan Injil di sana. Aku mengasihi bangsa ini. Saudara, dia mengikuti keputusan pimpinan Tuhan. Dia kembali lagi ke Aljazair dan menjadi seorang utusan Injil yang dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Hidupnya berpusat kepada Kristus. Sukacitanya bukan dari dunia ini, saudara. Tetapi sukacitanya karena Kristus ada di dalam kehidupannya. Kalau ada damai sejahtera, maka itu bukan karena keadaan yang membuat kita damai sejahtera, saudaraku. Tapi karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan di keluarga kita. Ya, semua inisiatif yang dari Tuhan akan memampukan kita semua, saudara, hidup dalam pimpinan Tuhan. Ya, melalui God Center Worldview, saudara, kita bisa melihat bingkai kehidupan kita di mana Tuhan di sana ada, di mana Tuhan memegang hidup kita. Ya, jangan takut, saudara. Dia memelihara kita, serta Dialah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa berpikir kalau kita sudah merasa bijaksana, ternyata itu udah kebijaksanaan, saudara, bukan kebijaksanaan surgawi. Namun kebijaksanaan surga, kebijaksanaan dunia. Sudah sangat berbeda. Kebijaksanaan surgawi dengan kebijaksanaan dunia ini. Perbedaannya apa, saudara? Perbedaannya, saudara, satu dari dunia, satu dari surga. Artinya, saudara, kebijaksanaan surga dan kebijaksanaan dunia itu, saudara, sangat jauh berbeda. Tergantung worldview yang menjadi landasan dalam kehidupan kita, cara pandang kita terhadap dunia ini, ya. Cara seseorang melihat dan mengerti segala sesuatu di alam ini dan di hidupnya, saudara, ya. Pemikiran ini, saudara, bisa muncul karena sebagai manusia kita mengetahui bahwa setiap realitas bisa dimengerti secara berbeda. Dan setiap orang berdasarkan cara pandangnya akan mengambil keputusan sesuai dengan cara pandangnya itu. Kebijaksanaan surga membuat kita menjadi rendah hati. Seperti ayatnya tadi mengatakan. Bisa menunjukkan hidup baik. Ya, kelakuannya baik. Melakukan hal-hal yang baik. Sebab Tuhan yang menjadi pusat hidupnya, saudara. Dia sadar bahwa segala sesuatu dia terima dari Tuhan. Semua kebaikan dari Tuhan. Maka dia melakukan kebaikan itu sesuai
dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Seperti sebuah gelas ya Bapak Ibu. Gelas kalau kita isi dengan air yang bersih, sampai luber, dia akan luber air yang bersih, saudara ya. Tapi kalau kita isi dengan air yang kotor, lubernya juga air yang kotor, air yang keruh. Ya, hidup kita, hati kita, saudara. Kita mau isi dengan apa? Dengan sampah. Sampah bisa masuk apa? Sampah kepahitan, sampah dendam masa lalu, sampah iri hati, ya, sampah permusuhan, ya. Itu akan keluar, saudara. Seperti air itu gelas penuh, maka keluarlah apa yang ada di hati kita. Kebijaksanaan surgawi, saudara, adalah tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk menyelesaikan dan melaksanakan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Bagi Tuhan saja, semuanya bagi Tuhan. Tadi kita menyanyi, bagi Yesus semuanya. Karena dia juru selamat kita. Dan karakter daripada kebijaksanaan surga ini, saudara, murni, pendamai, peramah, penurut, ya, penuh belas kasihan, buahnya baik, ya, tidak memihak, tidak munafik, ya, menghasilkan buah yang damai dan kebenaran. Inilah hikmat surgawi, saudara ya. Nah, bagaimana saudara kita memperoleh kebijaksanaan atau hikmat ini? Amsal 9 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Bapak Ibu, kata takut ini dalam bahasa aslinya dipakai kata yireh. Ya, yirah. Yirah ini saudara mengandung arti yaitu apa? Fear of God, respect, reverence, takut akan Tuhan, penuh dengan rasa hormat dan penghormatan hanya kepada Tuhan. Ya, jadi kata takut akan Tuhan ini di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengandung respect. Kita respect dengan Tuhan, sehingga kita ingin menghormati Tuhan, bukan seperti takut sama setan ya. Takut sama setan kan membuat kita menjauh kan, nggak respect kan. Seperti Anda ketemu polisi misalnya, lupa bawa dompet, suratnya lupa begitu ya. Wah, langsung saudara kalut ya, berusaha menghindar. Ya, beda saudara, takut sama Tuhan dengan takut sama setan, itu beda saudara ya. Takut sama Tuhan itu mengandung respect. Ya, sehingga kita ingin dekat kepada Tuhan. Kita ingin memberikan penghormatan kepada Tuhan. A.W. Tozer berkata, saudara ya, kebesaran Tuhan membangkitkan rasa takut dalam diri kita. Tetapi kebaikannya mendorong kita untuk tidak takut kepadanya. Takut dan tidak takut inilah paradoks iman. Ya, saudara, kebesaran Tuhan membangkitkan rasa takut dalam diri kita. Rasa takut ini respect, hormat. Bagaimana hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita membayangkan, merenungkan kebaikan Tuhan, mendorong kita, saudara, tidak takut lagi. Karena Tuhan baik. Anugerahnya begitu besar dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita, dia menyertai kita. Tapi Tozer di sini, saudara, berkata bahwa kebesaran Tuhan itu kalau kita kenal Tuhan, serta kalau kita saudara berdosa pada Tuhan, yang begitu kudus, Tuhan kudus, maka sebenarnya dia bisa menghukum kita karena dia adalah Allah yang maha adil. Adil artinya apa? Menghukum yang bersalah. Ya, pemerintah disebut tidak adil, ya, hakim disebut tidak adil karena menghukum yang benar, yang salah dibebaskan. Tapi Allah tidak demikian, saudara ya. Allah bisa menghukum, memasukkan kita yang berdosa ke neraka. Justru, saudara, dia baik kepada kita karena dia menyelamatkan kita. Inilah kasih Tuhan yang begitu besar ya. Jadi semestinya dia tidak ditakuti, ya, karena dia bukanlah algojo yang siap menghukum kita. Meskipun kita berkali-kali jatuh ke dalam dosa, kita jangan takut, saudara ya. Datang kembali kepada dia.
Gereja bukanlah tempat orang kudus, saudara ya. Gereja adalah bengkel orang-orang berdosa. Ya, termasuk saudara dan saya. Kita masih hidup dalam dunia ini bisa jatuh bangun. Ya, kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini juga berarti kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Sebab Tuhan seperti menakutkan itu mengasihi kita. Ya, Tuhan yang sanggup menghancurkan itu tidak akan menghancurkan kita. Tetapi Dia menyelamatkan kita, Dia menebus kita. Sehingga dengan pengertian ini kita tidak perlu takut. Tapi sebaliknya kita respect kepada Dia. Oh, luar biasa. Amazing grace. Kita bersyukur kasih Tuhan begitu indah. Oleh sebab itu saudara, sekarang bagaimana hidup kita? Life is not about you. Ya, life is about God. Ya, hidup kita bukan tentang diri kita. Bukan tentang you, tentang kamu. Tetapi hidup itu tentang Tuhan. Tentang Allah. Ya, kalau hidup kita masih berpusat kepada diri kita sendiri, saudara, itulah makanya kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan yang berdasarkan cara pandang yang keliru. Maka membentuk kebijaksanaan kita yang selalu berpusat pada diri sendiri. Kepada dunia ini. Tetapi kalau kita, saudara, hidup kita berpusat kepada Allah. Ya, worldview kita, saudara. Ya, tentang Dia, tentang Allah. Maka saudara itu menjadi gaya hidup kita. Hidup kita bukan tentang diri kita lagi. Hidup kita tentang siapa, saudara? Tentang Tuhan. Ya, tentang Allah. Yuk bilang kiri kanan. Hidup kita bukan tentang kita, ya, tentang saya. Tapi tentang Tuhan. Ya. Bisa nggak orang lain melihat Tuhan ada di dalam diri kita? Rasul Paulus katakan kamu adalah surat-surat yang terbuka. Yang bisa ditulis oleh semua orang. Ya kalau orang melihat kita, langsung saudara sikapnya nyinyirin kita. Ya, saudara jangan-jangan hidup kita tentang diri kita. Bukan tentang Tuhan. Ya, bukan tentang Tuhan. Yuk kita belajar saudara. Fokus hidup kita bukan tentang kita. Tapi tentang siapa saudaraku? Tentang Allah. Ya, bagaimana Allah dimuliakan, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dalam tutur kata kita, dalam sikap perbuatan kita, dalam setiap keputusan kita. Dan saudara ini membentuk juga hikmat atau kebijaksanaan surgawi kita. Ya, hikmat surgawi atau kebijaksanaan surgawi adalah mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Untuk mencapai tujuan ilahinya pada waktu yang tepat untuk kemuliaannya. Saudaraku, kebijaksanaan surgawi adalah tahu apa yang seharusnya dilakukan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita menyelesaikan hidup ini. Tentang siapa? Tentang kehendak Tuhan. Yang kita lakukan dalam hidup kita. Seperti Yesus sendiri ya contohnya. Yang aku kerjakan adalah kehendak Bapa. Walaupun akhirnya dia mati di kayu salib. Di detik-detik terakhir dia masih bergumul. Makanya doa di Taman Getsemani. Bapa kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi di kalimat terakhir dia berkata, jangan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ya, saya harap ini juga menjadi doa kita semua ya. Di dalam kehidupan ini, jangan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang jadi. Karena apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Hidup bukan tentang kita. Hidup tentang melakukan kehendak Allah. Mencapai tujuan Allah. Sehingga benar-benar saudara, kita memuliakan Allah. Alkitab mencatat ada seorang raja yang dikenal raja yang penuh kebijaksanaan. Kita semua tahu Raja Salomo. Ya. Satu kali dia bermimpi, Tuhan menawarkan kepada dia. Apa saja yang kamu minta, aku akan memberikan kepadamu. Kamu minta harta,
Kamu minta kekuasaan wilayah yang lebih luas. Kamu minta apapun. Tapi saudara, Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta saudara wilayah yang lebih luas lagi. Kerajaannya begitu hebat, ya. Dia cuma minta hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo kebijaksanaan itu. Jadi kebijaksanaan atau hikmat itu bukan karena kepintaran, saudara ya. Bukan karena hasil belajar, tetapi itu diberikan oleh Allah. Itu adalah anugerah Allah. Makanya dalam Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan ya, atau 15, dikatakan kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah dari Tuhan. Jangan minta kepada manusia. Apalagi kepada setan, saudara. Mintalah kepada Tuhan. Salomo minta kepada Tuhan hikmat. Supaya dia diberikan hati yang bijaksana. Yang bisa memimpin kerajaannya. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Sehingga dia mampu, saudara, memerintah dengan baik. Dan dia bisa mengorganisasi kerajaannya dengan baik. Satu hari, saudara, hikmatnya diuji. Ketika ada 2 orang ibu berkelahi memperebutkan seorang bayi. Ibu yang satu katakan, itu bayiku yang ada di tangan dia itu. Aku yang melahirkan dia. Ibu yang satunya bilang, bukan, ini bayiku. Bayi kamu sudah mati. Waktu kamu tidur, kamu balik badan, kamu tindih anakmu itu. Sehingga dia mati. Ya. Lalu akhirnya saudara, Raja Salomo, mereka berdebat begitu sengit saudara ya. Mungkin saudara setengah, bukan cuma kata-kata tapi mulai juga ada jambak-jambakan begitu ya saudara ya. Dan akhirnya Raja Salomo bilang stop. Sekarang pengawalku ambil pedang. Bagi bayi ini menjadi 2. Separuh buat ibu yang ini, separuh buat ibu yang ini. Ya, saudara, ibu yang tidak memiliki bayi ini. Yang bayinya sebenarnya mati, ya. Tapi karena malam itu gelap, ya, dia tukar bayi dia dengan bayi temannya yang masih hidup itu. Dia katakan, udah bagi 2 aja. Karena pikiran dia, wolfi dia, saudara, diri sendiri. Kalau anak gua mati, anak lu juga mesti mati dong, ya. Itu toh, wolfi-nya kan begitu kan, ya. Jadi sama-sama, kita satu sama, ya. Tapi si ibu yang benar-benar tahu persis, ini anaknya. Dia tidak rela anaknya mati. Dia katakan, Tuanku Raja, jangan belah anak itu jadi 2. Berikanlah kepada ibu ini. Aku rela, aku ikhlas. Disitulah Bapak Ibu, Saudara, Raja ini tahu siapa yang sebenarnya memiliki bayi itu. Maka diberikanlah bayi itu kepada ibu yang sesungguhnya. Walaupun ibu yang satu itu protes, itu bayiku, itu bayiku. Tapi Raja katakan, kamu menipu. Bukan bayimu. Ibu inilah yang memiliki bayi itu. Hikmat Raja Salomo itu dikenal, saudara ya. Sampai ke seluruh dunia. Banyak bangsa, raja-raja datang. Ya, sida-sida dari Ethiopia datang, saudara. Meminta hikmat. Orang yang punya hikmat, kebijaksanaan dalam hidupnya akan dicari orang, saudara. Kalau Anda hidup, saudara, dalam hikmat surgawi, orang akan belajar dari Anda. Ya, ketika mereka sedang menghadapi pergumulan, permasalahan, karena mereka akan dapat solusi yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Amsal 11 ayat yang ke-14, jikalau tidak ada pemimpin jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Ketika rajanya berhikmat, memiliki kebijaksanaan dari surga, maka saudara, suatu bangsa itu menjadi kuat kokoh. Tapi sebaliknya saudara, kalau banyak penasehatnya yang tidak baik, bahkan pemimpinnya tidak baik, tidak ada keselamatan buat bangsa itu. Saudara, kehidupan kita seringkali dihadapkan dengan banyak keputusan seperti saya tadi katakan. Oleh sebab itu kita perlu bijaksana, berhikmat. Ini adalah suatu hal yang umum, saudara ya, pengetahuan umum. Kita ini harus hidup bijaksana.
Cuma masalahnya Rasul Yakobus mengajak kita, kebijaksanaan yang mana yang harus kita miliki? Ada dua, kebijaksanaan surga atau kebijaksanaan dunia. Belum lama ini saudara terjadi di satu gereja. Para pemimpin gerejanya, majelis gereja dan para aktivis mengadakan retreat di satu tempat. Waktu acara bukan lagi kebaktian saudara, mereka ada acara olahraga bersama. Mereka bermain voli saudara ya. Ya karena mungkin kurang orang jadi dicampur ya, campuran pria dan wanita dicampur saudara ya. Sehingga permainan voli itu dimulai. Ada seorang ibu yang waktu dia mau memukul bola atau mengembalikan bola, dia terpeleset. Dan ketika dia terpeleset, saudara, rekannya, seorang bapak, berusaha meraih dia dan menahan dia supaya dia tidak jatuh. Ternyata sudah kejadian ini mengakibatkan muncullah sebuah cinta. Ya, cinlok, saudara. Ya, bukan karena tangan yang memeluk, tetapi karena keringat si bapak. Keringat bapak, baunya keringat si bapak ini saudara mempesona si ibu ini. Padahal bapak ini punya istri, ya ibu ini punya suami. Masing-masing aktivis gereja, majelis gereja, bapak ini, ibu ini aktivis gereja. Setelah pulang retreat selalu terkenang itu bau keringat si bapak ini. Dan setiap kali ada rapat majelis saudara, mereka kedip-kedip mata dari jauh. Ya, sampai akhirnya mereka mengambil keputusan. Kita sepakat yuk. Kita boleh bercinta tanpa emosi. Kita tidak boleh meninggalkan pasangan kita masing-masing. Mereka sewa hotel untuk bercinta, melakukan seks. Setelah itu ya udah kembali lagi ke rumah masing-masing. Seperti nggak ada apa-apa. Tapi setiap kali mereka ketemu ya main kedip-kedipan mata saudara ya. Sudah ada sinyal begitu ya. Ya. Dan satu ketika bapak ini saudara setelah sekian lama hubungan ini berlangsung ya. Hubungan gelap tentu ya saudara ya. Setelah terjadi, mereka tetap aktif di gereja. Saudara ya. Sebagai majelis gereja lagi saudara ya. Dan kemudian saudara, si bapak ini ditugaskan keluar kota. Waktu ditugaskan keluar kota beberapa waktu lamanya, si ibu ini mampir ke rumah si bapak ini ketemu dengan istrinya. Ya waktu mereka ngobrol-ngobrol, ternyata si ibu ini ingin bertanya satu pertanyaan. Kenapa selama ini kamu kalau ketemu suami saya selalu kedipin mata? Evaluasi motivasi kita dalam berbicara, dalam bertindak, dalam memimpin. Ya, apakah benar-benar kita mencerminkan hikmat yang dari Tuhan? Hikmat dari atas. Dunia membutuhkan orang bijak, saudara. Tapi lebih dari itu, dunia membutuhkan orang yang hidupnya dalam hikmat dari atas. Hikmat dunia penuh, pengetahuan perlu, tapi hikmat dari Allah itu jauh lebih tinggi. Mintalah hikmat dari Allah. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Teruslah berdoa, minta bimbingan Tuhan. Hikmat dunia dampaknya mengesankan tetapi tidak membawa kehidupan. Hikmat surga tampaknya sederhana tapi menghasilkan buah yang kekal. Mari kita hidup dan kebijaksanaan Allah yang sungguh-sungguh memuliakan Allah dan sungguh-sungguh membuat hidup kita berarti. Saudara, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Cukup panjang ya saya khotbah ya, tapi nggak kerasa juga ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat surgawi itu, bukan hikmat dari dunia ini, sehingga kami benar-benar ya Tuhan tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, dan kami melakukan kehendak Tuhan serta beroleh damai sejahtera dari Tuhan saja. Kami tidak salah mengambil keputusan dalam hidup ini karena kami selalu minta hikmat dari Tuhan.
cara pandang kami tentang dunia ini tidak berfokus pada diri kami sendiri, tetapi berfokus kepada Tuhan. God Center, Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Tuhan yang memimpin hidup kami, Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Karena hidup kami bukannya kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Biarlah ini sungguh-sungguh ya Tuhan, menjadikan hidup kami sungguh-sungguh berarti bagi kemuliaan nama. Berkati firman-Mu, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi ya Tuhan, Roh Kudus akan terus melanjutkan kebenaran firman-Mu untuk kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap kami yang mendengar, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.